banyak menemukan bukti. Salah satunya? Salah satunya dari awal Mas Bonang cerita, namanya energi itu tidak tergantung atau lintas ruang dan waktu. Ya. Waktu itu di Zoom malam itu, terus saya praktekkan beberapa hari kemudian. Saya punya pertemanan internasional yang kebetulan saya chat teman saya yang tidak online. Dia ada di Argentina, ada di Meksiko, juga ada di Cina. Saya cuma tunjuk fotonya. Saya kangen sama kamu. Kalau kamu kangen sama saya, katakan sesuatu. Padahal posisi tidak online. Dengan jam berbeda, saya tidak tahu di sana jam berapa. Waktu itu kejadiannya jam 8 pagi. Waktu Bali. Waktu Bali. Dan ketika saya bicara seperti itu, tidak nunggu lama, hanya 10 menit. Saya lihat kok ada chat yang masuk. Ternyata dari 3 orang yang saya tunjuk itu. Halo Agus, I miss you. Itu saya kaget awalnya. Pertama pertanyaan, masa sih seperti itu? Ya kalau mau dibilang tidak yakin, ada 3 orang lagi. 3 orang, semuanya begitu. Dan saya tidak tahu di sana jam berapa. Ternyata bukan saya aja yang mengalami, adik saya yang ikut Betoro 21, Mas Iwan itu juga seperti itu. Bahkan dia itu tidak tahu ibunya, wajah ibunya nggak tahu, karena ditinggal ibu itu umur 2 tahun. Jadi dia mencari foto ibu nggak ada. Jadi seketika sekarang, karena sering ketemunya dengan ibu ketika dirahmati, sekarang lebih hafal dia dari saya. Ciri-cirinya apa semua lebih hafal dia dari saya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Merdeka. Salam Merdeka Nusantaraku. Salam Rahayu, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Salam Nusantara merdeka. Merdekalah, berdaulat secara spiritual dan berdaulat secara material. Bangkit Nusantaraku. Melanjutkan dalam sesi ini masih dengan teman-teman dari Bali. Monggo dikenalkan dulu, sekaligus nanti saya akan sedikit tanya-tanya tentang meditasi. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Merdeka. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Suprapto, asal dari Jawa Tengah, merantau di Bali sudah 30 tahunan. Saya tinggal di Denpasar Barat, Padang Sampean Kelot. Dari banyak tahun yang saya lalui di sana juga banyak pekerjaan yang berganti-ganti. Sekarang saya bekerja di kuliner untuk sarapan pagi. Ya. Saya diperkenalkan meditasi Losdol Mas Bonang itu dari adik saya, Betoro 21. Dia namanya Iwan dari Jakarta. Sebelumnya Mas Iwan dari Jakarta. Ya, tinggalnya tepatnya di Cikarang. Dia sudah pernah ke sini, ke Sanggar bersama istri dan anaknya. Ya, sebelumnya sudah lama diperkenalkan, cuma saya masih mencarinya di luar sampai jauh. Ternyata masih belum menemukan apa yang menjadi tujuan dari spiritual itu sendiri. Ada yang bilang, kemudian juga diperkuat dengan pernyataan Mas Bonang sendiri, kalau berspiritual itu tidak ada bukti, tinggalin aja. Akhirnya memang saya tinggalkan semua setelah saya sudah masuk di Betoro 22 waktu itu. Jadi sama adik cuma selisih, dia 21, saya 22. Nah, sebelum itu berpetualang dengan teman baik saya Pak Nyoman di sana, sempat berpetualang dari beberapa tahun bersama, berpetualang spiritual. Ternyata yang saya temukan gak ada yang namanya kebahagiaan, yang ada seperti biasa kayak orang olahraga napas saja, yang akhirnya tidak merubah apa-apa. Jadi seperti orang olahraga aja hasilnya.
Makanya begitu masuk ke sini saya punya keyakinan yang sangat kuat dan tidak akan pernah pindah ke tempat lain. Ada yang bilang akhirnya aku menemukanmu. Iya. Ya memang Gusti itu nyata. Kita berspiritual itu untuk menuju ke Gustian. Kemenjadian kita menjadi kegustian. Ya kalau nggak ada perubahan yang nyata ya ngapain, Pak? Ya, saya sangat setuju karena saya sudah banyak menemukan bukti itu. Banyak menemukan bukti. Salah satunya Dari awal Mas Bonang cerita, namanya energi itu tidak tergantung atau lintas ruang dan waktu. ya. Waktu itu di Zoom malam itu, terus saya praktekkan beberapa hari kemudian. Saya punya pertemanan internasional yang kebetulan saya chat teman saya yang tidak online. Dia ada di Argentina, ada di Meksiko, juga ada di Cina. Saya cuma tunjuk fotonya. Saya kangen sama kamu. Kalau kamu kangen sama saya, katakan sesuatu. Padahal posisi tidak online. Dengan jam berbeda, saya tidak tahu di sana jam berapa. Waktu itu kejadiannya jam 8 pagi. Waktu Bali. Dan ketika saya bicara seperti itu, tidak nunggu lama, hanya 10 menit. Saya lihat kok ada chat yang masuk. Ternyata dari 3 orang yang saya tunjuk itu. Halo Agus, I miss you. Itu saya kaget awalnya. Pertama pertanyaan, masa sih seperti itu? Ya kalau mau dibilang tidak yakin, ada 3 orang lagi. 3 orang, semuanya begitu. Dan saya tidak tahu di sana jam berapa. Kalau Meksiko selisih 12 jam. Kalau jam 8 pagi waktu Bali, berarti di sana sekitar jam 8 malam. Artinya kegiatan mereka kan saya juga tidak tahu. Di Argentina juga tidak selisih banyak dengan Meksiko itu. Juga kegiatannya juga saya tidak tahu karena yang satu pengusaha, yang satu dokter. Kalau dokter biasanya kan prakteknya malam, berarti di sana malam. Kok sempetnya? Berarti siapa yang mengetuk? Berarti energi itulah yang mengetuk. Artinya menyadarkan bahwa ada seseorang yang menyapamu. Ternyata betul. Loh, saya mau tidak percaya gimana? Kenyataan. Akhirnya saya sudah kebulatan tekad, ini yang saya cari. Ternyata omongan dari teman dan juga Mas Bonang sendiri yang meyakinkan saya bahwa energi itu lintas waktu dan juga lintas jarak. Dimensinya semua tidak ada dimensi. Bahkan saya katakan bukan cuma lintas waktu dan jarak, tapi lintas alam. Betul. Alam yang nyata dan alam yang tidak nyata. Betul sekali. Alam yang kita lihat sehari-hari juga alam goib. Kalau kita bicara istilahnya goib, entah goib yang tingkat keberapa saya tidak ngerti. Yang penting alam goib. Saya pernah berdoa, memberikan doa yang katanya pahalanya akan diberikan ke sana. Saya tidak tahu itu nyampe apa tidak. Ternyata dari perahmatan atau pendayaan yang penuh kasih sayang yang saya lakukan waktu itu, karena saya merahmati itu, yang dirahmati orang yang terdekat, orang tua saya yang sudah meninggal, saya kenal wajahnya, hafal wajahnya. Seketika muncul dan senyum, dan itu tidak jauh dari saya, artinya hanya beberapa meter. Senyumnya itu saya terkesan terima kasih. Kemudian ibu juga begitu. Ternyata bukan saya aja yang mengalami, adik saya yang ikut Betoro 21, Mas Iwan itu juga seperti itu. Bahkan dia itu tidak tahu ibunya, wajah ibunya nggak tahu, karena ditinggal ibu itu umur 2 tahun. Jadi dia mencari foto ibu nggak ada. Jadi seketika sekarang, karena sering ketemunya dengan ibu ketika dirahmati, sekarang lebih hafal dia dari saya. Ciri-cirinya apa semua lebih hafal dia dari saya. Jadi mau tidak percaya bagaimana, itu lintas alam, bukan bicara waktu. Waktu kan karena matahari. Kalau kita bicara dimensi jarak berarti karena ada kebendaan. Ini bendanya mana?
mataharinya mana, orang alamnya berbeda, tapi masuk ke sana. Dan itu spontan, ketika ada niatan seperti itu seketika muncul, dan begitu diucapkan balasannya luar biasa. Senyum orang tua yang kepada anak dan anak yang rindu kepada orang tua, luar biasa yang terasa. Dan saya juga merasakan seperti itu. Nah, waktu itu saya terlintas adik saya yang sudah meninggal, saya rahmati seperti itu pun dia muncul. Artinya saya sudah sangat yakin bahwa energi ini bukan bicara lintas waktu atau jarak atau alam, ini unlimited. Jangkauannya bukan dalam pikiran kita. Gusti Maha luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Gusti luar biasa. Maju terus, jangan dibatasi Gustinya. Salam buat Mas Iwan di Jakarta dan keluarga. Pokoknya Gusti, Nggih, Mas. saya menemukan begini. Orang lain bilang begitu, oke saja. Wong belum ketemu mereka. Nggih. Artinya itulah kedaulatan kita. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih. Monggo Saya gantian. lebih berterima kasih, Mas. Iya. Monggo. Ada yang perlu disampaikan lagi? Ada beberapa, Mas. Iya, monggo. Kalau sudah masuk di spiritual yang benar, perkataan itu bukan lagi doa, tetapi sabda. Kita mau berdoa sebanyak apapun, mungkin kalau evaluasi diri kita masing-masing, pasti sudah ribuan doa yang terpanjatkan. Mari kita renungkan sama-sama, apakah doa itu terkabulkan? Saya berdoa pengen kaya dari dulu. Kayanya sebatas apa? Dari status dari apa yang di pemikiran saya, kaya seperti ini, punya semuanya. Belum terjawab tuh. Padahal katanya kalau doa itu pasti dikabulkan. Jadi saya kembalinya bukan doa, sabda. Sabda itu sebuah penekanan yang luar biasa, seperti nyuruh. Dan saya sudah lakukan banyak pembuktian dari sabda. Ini tentang kekayaan itu, Pak. Bukan, ini tentang sabda yang sehari-hari. Sabda yang sehari-hari. Saya belum nyabda untuk kaya, tapi masih pasti terjadi nanti, Mas. Oh iya, atau Karena takut? Kenapa, Mas? Takut nyabda takut kaya. Saya takut kaya kalau tidak bisa make, Mas. Tapi kalau saya tuh sebenarnya tidak takut untuk kaya karena saya bisa make. Ini sabda yang sehari-hari. Saya kan jualan, Mas. Pagi nih. Jualan jam 6 pagi. Bukan untuk sarapan. Jam 6 pagi itu gerimis. Saya posisi jualan harus ada tutupnya. Pada saat gerimis, saya cuma dalam hati saja karena saya sering merahmati matahari, angkasa atau angin dan sebagainya. Saya cuma dalam hati bicara, kok gerimis mbok yo nanti, saya mau jualan. Tanpa disadari gerimisnya berhenti. Saya tidak minta panas, cerah. Kok malah cerah sekalian sampai sore. Artinya niatan hati yang spontan, tidak butuh percaya dan tidak percaya, tidak butuh niatan. Betul. Itu terjadi. Betul. Nah, itu sabda. Bagi saya itu sudah cukup. Itu sabda dan banyak yang lain sebenarnya. Tapi hanya itu saja dulu yang saya sampaikan kepada teman-teman, berbagi cerita tentang kalau dianggap testimoni sebetulnya tidak, itu praktek, itu kenyataan. Oke, sampun, Mas. Ya. Karena sudah sangat CS, maka angin hujan kita senyumi saja atau kita kedipi mata saja. Oke. Itu bahasa kasih sudah. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih saya Mas Bonang. Monggo giliran. Nah, Rahayu Rahayu Sagung Suman. Ini kalau saya cerita panjang ini, Mas. Iya. Tapi Kenalan mulai. dulu. Nama saya Keter Sudarma, Iya. asal Denpasar. Asalnya Singaraja, tapi domisili Denpasar. Ini awal mula saya kenal Mas Bonang ini kan memang udah mencari ya, Mas.
mencari jati diri gitu. Tapi ternyata mencarinya salah arah Mas, keluar. Ternyata yang dapat nyemak konsep, teori, pemahaman yang sekiranya jauh panggang dari api. Prakteknya nol, hasilnya nol. Artinya pinternya cuma di teori Mas. Terus ketemu di YouTube, buka banyak YouTube yang udah dibuka hingga ketemu Mas Bonang. Ternyata Mas Bonang punya persyaratan yang sangat simpel gitu kan. Satu syaratnya masih bernapas. Yang kedua punya kuota. Padahal saya mencari yang di luar itu bayarnya berjuta-juta Mas. Aduh, tapi nggak ketemu apapun gitu. Habis itu sudah dikirim foto. Kirim foto nanti dibangkitkan ke dewa ruciannya gitu. Rada ngeyel juga Mas. Masa sih mudah begini, gampang segini. Ya namanya juga penasaran ya kirim aja gitu. Kirim foto, dirasa rasanya energinya nggak karu-karuan kan itu Bu. Ini bener ini. Nah itu mulainya. Nah itu. Terus saya ikutin Zoom-nya, udah ikutin terus meditasinya. Enggak juga rutin saya Mas meditasi Mas. Tapi sekedar cuma pada suatu saat saya pernah meditasi kok tangan saya terangkat gini. Setelah diangkat ada semacam cemeti dikasih di tangan di sini gitu loh. Yang namanya juga masih ini otak kiri saya ini otak kritis ini tetap aja main itu nggak percaya gitu Mas ya. Terus saya turunin, nah itu selesai meditasi. Saya nggak ngerti, nggak paham nih cemeti untuk apa ini, nggak diemin aja gitu. Nah terus tiba saatnya Zoom lagi berikutnya, saya pingin tanya. Waktu itu PPKM bulan Juli di Denpasar itu lagi puncaknya sekali gitu. Nah terus menjelang 16-17 Agustus itu ada Zoom-nya Mas Omona. Itu saya tanya, Mas saya bukan mimpi, meditasi saya dikasih cemeti gitu. Kok saya merasa saya dapat tugas berat ini gitu. Nah itu pertanyaan saya kalau itu. Iya. Yeah. Terus Mas Bonang bilang, wah Pak Ketur itu bukan tugas berat itu tugas heboh itu gitu. Coba sekarang keluar cari tempat hadap ke timur kaca pinggang. Oh itu lesatkan itu cemetinya 3 kali. Oh siap Mas. Langsung saya perginya kalau di Denpasar itu kan di lapangan Renon itu Bajra Sandi itu. Ya tak tahu bawa ke sana saya itu langsung di situ. Soalnya di situ ada orang di situ seberang, saya sudah udah matanya gelap Mas ya. Udah enggak melihat orang. Di situ bener saya kumpulkan energinya, saya bawa ke sini ke tangan, terus pul rasanya tempel ini rasanya tangan di sini, baru saya gini kan. Lepaskan ketakutan, lepaskan kecemasan, hidup pariwisata Bali, hidup ekonomi Bali gitu. Oh baru itu bintangnya Mas langsung menyala gitu Mas. Seketika itu. Cuma nggak waktu lama, berapa detik gitu. Langsung ada awan gelap gitu. Nah itu saya lagi gini buka alas kaki. Di situ saya langsung dengerin lagu Nyawijinya itu. Yang Bapak Kase, yang Ibu Pertiwi, Manunggal Reng Angge Sari Ruku kayak gitu. Pada saat itu ada getaran kuat sekali dari kaki ini. Terus seolah berkata-kata, anakku hanya sedikit orang yang peduli sama ibu, gitu. Tapi nggak apa-apa, gitu. Nanti siapapun yang peduli sama ibu dijamin hidupnya sejahtera. No, itu saya berikrar di situ. Siap Ibu Pertiwi, saya bela mati-matian gitu. Makanya dari situ saya bergerak, diperjalankan terus. Nah, itu awalnya saya tergerak hati saya untuk ke pura puncak penulisan gitu, Mas. Itu berdua sama teman saya, mulanya sama Pak Dilanang Candramu namanya. Itu sepanjang jalan saya ketawa aja gitu. Pokoknya menertawai hal-hal yang ini itu loh, yang kebanyakan dari konsep-konsep teori dogma, stigma gitu loh. Ternyata kita kok dibodoh-bodohi begini ya gitu loh. Ternyata setelah saya jalan dulu
nanti baru ada simbol-simbol muncul dan artinya dari simbol itu kita tahu makna gitu Mas. Betul. Nah itu hebatnya. Betul, betul. Senangnya di situ jalan, makanya happy aja terus sepanjang jalan. Nah terus di puncak penulisan itu tangganya naik Mas, 3-4 sampai ke puncaknya. Iya. Nah sampai di situ kan Pak Madenya bilang, Pak Tut, ini ada jalan yang shortcut langsung di ininya, tapi ada jalan lewat tangga. Baiknya mana ini? Lewat sini Pak. Kalau kita tuben angkil ini harus jalan sini Pak. Oh, Berarti lewat depan itu yang Ya. tangganya Ya benar. banyak itu. Jadi kan ada perjuangan Mas, ada airportnya. Iya. Itu terus naik, kan ngos-ngosan nih napasnya. Nah terus setelah ngos-ngosan napasnya, saya ketarik ada pohon di situ, pohon pinus. Ada pelinggih di situ, pelinggih bukan ini, batu aja dijajar 3 itu. Nah masuk di situ saya nggak ngapa-ngapain, masuk aja, napas ngos-ngosan langsung hilang Mas, fresh seger gitu Mas. Saya baru apa ini kok ini? Tadi napasnya ngos-ngosan, sampai masuk ke situ kok langsung gitu loh. Oh baru sih Pak, oh bener ini kan pohon gitu loh, oksigen. Kita kehabisan napas dari itu, kan ada pertukaran. Tapi yang amazingnya kok secepat itu gitu loh Mas, langsung press. Nah udah seger, baru saya naik Mas. Dari situ naik, saya masih ramati dulu keliling, lihat patung-patung semua. Cuma herannya waktu itu saya lihatnya lihatnya patung Brahma sama patung Wisnu gitu ya. Ada Linggo Yoni banyak di situ, tapi nggak ketarik secara energi, nggak ada ketarikan gitu. Nah, tapi saat meditasi itu saya merasa agak kurang gitu loh. Ternyata pemahaman saya itu ada satu orang yang harus saya ajak ke situ gitu loh Mas. Tuh yang mewakili, kalau Brahma, Wisnu, Siwanya belum Mas gitu. Nah terus saya meditasi, setelah meditasi Pak Madenya sudah selesai. Dia melihat ada pusaran angin di sekitar pura gitu. Oh gitu. Yang saya dengar kayak kira mobil truk bawa pasir. Oh segitu kan. Tapi itu angin katanya. Saya kan orang meditasi, mata terpejam nggak ngeliat. Nah itu. Habis itu saya selesai meditasi, apa ya, ketenangan yang melebihi dari rasa tenang. Nggak kepingin pulang Mas. Padahal udah sore sekali itu. Nggak pingin pulang, saya bawa nasi bekal dari rumah, nasi kotak. Kebetulan istri saya kerjaannya catering, saya dibekalin nasi kotak. Nggak makan Mas di situ, nggak lapar. Saking bahagianya ketemu rasa itu. Terus pulang, beli di rumah baru makan. Nah itu ngapain dibawa juga pulangnya kalau dimakan di rumah. Makanya itu herannya. Oh ternyata begini, ternyata terus Mas itu ketemunya. Terus habis itu saya, nah ini kan kemarin nih Pak Nyoman ini yang saya bilang ini yang berikutnya nyusul gitu. Kemarin beliaunya masih sakit, padahal sudah ada ketertarikan untuk ke sana. Dia terus tanya. Habis itu saya niatkan lagi ke sana, ternyata benar kejadian Mas. Bertiga lagi ke sana. Oh naik lagi ke sana bertiga. Nah terus kok nggak tahu ya gimana kok ada rasa nyuruh bikin formasi 3 terbalik gitu Mas. Iya. Di sini Pak Lanang, di sini Pak Nyoman, saya di sini gitu. Iya. Nah terus di situ meditasi sama-sama. Pak ini udah terangkat tangannya Mas. Wow, pintul-pintul di sini. Gede sekali gitu deh. Kayak kebingungan dibawa kemana energinya. Akhirnya dia tuh langsung didiriin lantai itu. Wah, berdiri. Ini kan ada apa ya, semacam besi-besi terob itu. Iya. Sampai getar gitu. Nah sebelum itu, sesudah itu kan saya masih meditasi. Terangkat tangan saya Mas. Buah, suah gitu. Nah habis itu ngomong lagi saya, pingin rahmati pusering jagat gitu. Itu. Padahal saya nggak tahu pusering jagat itu di mana tempatnya. Tapi begitu dari sini mengatakan. Nah, habis itu baru saya kejar. Tapi sebelum itu saya masih dikasih pemahaman ke Lempuyang Mas. Lempuyang luhur. Lempuyang luhur itu ternyata di puncak penulisan itu sama dengan juga puncak kehidupan Mas. Anama puranya itu.
Terus saya ada keinginan dorongan itu ke Pura lampu hiang, berarti kan sinar ya. Oh gitu ya. Iya, terus kalau dikorelasikan kehidupan, berarti kan sinar kehidupan gitu. Nah, dari sinar kehidupan itu saya dibawa ke Pusering Jagat, Mas. Ternyata di Pusering Jagat itu payogan beliaunya itu pusernya ini Oke. pusernya ini bolong, Mas. Iya. Los itu. Tuh. Nah, terus di situ ada juga pelinggih Purusa Perdana yang berupa bentuk batu, Linggayoni yang ininya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, itu di belakangnya itu ada Sangku Sudemale namanya. Itu tempatnya Tirta Amarta. Artinya kan kalau secara kasarnya saya nggak paham juga ya, mungkin ya karena ini tergabung sudah itu hubungan suami istri, tirtanya itu sperma membuahi saya, kali itu ya jadi kehidupan kan gitu ya. Iya. Ya terus napasnya ya itu gitu loh Iya, dari ini. iya. Gitu. Nah itu kan secara bodoh saya nggak ngerti Iya, ya iya, pokoknya tarikannya kemana ya ikutin Iya. aja gitu. Terus Iya. tapi panjang lagi Mas ini ceritanya Iya, nggak banyak. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi sebentar Iya. tentang Pura Lembuyang tadi Iya. dan Pura Puncak Penulisan, nanti kalau yang pertama yang mau saya sampaikan, ketika nanti kita di Bali tanggal 23, 24 ya. 24, harusnya ke sana, Iya. kemestiannya ke sana. Iya. Terus tentang pusar bumi, pusar jagat ya, Pusering pusar jagat, jagat, bukan hanya bumi. Kalau jagat berarti sudah Iya. alam raya. Iya. Saya pernah sampaikan di, tidak tahu video yang mana, bahwa ini Iya. pusar kita masing-masing ini adalah pusarnya alam raya. Iya. Nah, barangkali kalau kita berpikir linier di 3 dimensi, orang pusat kok banyak gitu ya. Iya. Tapi kalau kita berpikir yang lebih paralel ya, Iya. di dimensi-dimensi yang lebih tinggi, tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3, bahwa setiap manusia ketika menyadari dan mampu duduk di dalam palinggian pusarnya, Iya. dia menguasai jagat raya. Kenapa nanti mesti ke Pura Lempuyangan yang ada pusar jagat itu? Ada klik energi dengan dalam saya. Oh, gitu. Ya, jadi nanti saya mohon dibawa ke sana. Siap. Siap Mas. Nggih. Nggih. Moga-moga dilanjut. Nah itu seiring dengan itu, ini kan saya gini Mas, saya jalan kalau sudah ada dorongan dari sini kemana baru jalan, Ya, tidak mikir gitu ya. Nanti Betul, sini betul. ke situ ndak. Nah habis itu ada dorongan kemana Pak ya? Ke Danau Batur ya? Kemana dulu? Ulun Danau. Enggak, Ulun Danau Batur ya, Ulun Danau Batur benar. Bersama Ibu Anggi. Nah, waktu itu kok Bu Anggi ini seolah-olah memerankan menjadi Dewi Danu gitu, Mas. Kalau flashback ke sejarahnya itu kan yang Pasupati yang dari Semeru punya anak 3 dulu disuruh ke Bali waktu Bali masih keadaan sepi gitu. Satu pertama anaknya di Pura Lempuyang Luhur, kedua anaknya yang Putran Jaya di Besakih, Gunung Agung, yang ketiga Ulun Danu di Batur, Songan, Pangli. Nah itu saya ke sana, saya ini kejadian-kejadian aneh muncul di situ gitu. Pak Bu Anggi baru turun di situ perahmatan di danau. Bu Anggi lihat naga warna perak, menggibas ekornya, sekaligus lihat Dewi tapi tidak lihat mukanya. Ngibas ekornya tuh kayak ada kemarahan gitu, bu gitu. Kalau itu saya suaranya dengar tapi saya nggak lihat. Gitu. Saya yang merahmati juga di situ, merahmati terus, merahmati. Terus saya berkata-kata dalam ini, saya kan tanya, dia duluan ngomong gitu, ngomongnya itu,
mau Silemang ini gitu loh. Silemang itu bahasa Balinya mau tak tenggelamkan ini gitu maksudnya. Omongannya kayak gitu. Nah, terus saya nyaut gini di dalam hati, kan sudah aja diaturin peklem, maksudnya sudah diritualin. Kenapa kok marah gitu maksudnya, Mas? Itu semua palsu gitu. Nah, saya nggak ngerti apa maksudnya palsu kan gitu ya. Saya nggak bahas itu, saya nggak ya kayak ini ya. Mungkin Mas Bonang bisa nanti kasih kupasan. Kok dibilang palsu, ritual-ritual seperti itu kan. Tapi kalau ini di wedar di umum kan mungkin banyak perdebatannya. Tapi saya juga yang namanya kalau mau didebat kan orang Pawi ya debat-debat monggo saja kan gitu ya. Mas. Saya nggak ngerti kan, yang namanya nggak ngerti. Nah, terus habis itu ibu Anggi ini dari nangis terus ketawa-ketawa, joget-joget, udah itu goyang-goyang macam-macam. Habis itu saya masuk ke dalam untuk sembahyang sebelum mangkunya naik. Saya sekali lirik itu ada genta Mas ini Mas. Fisik nih, saya lihat aja gitu. Oh, tangan saya langsung begini Mas. Saya suruh diam langsung malah tambah keras gini terus. Apa maknanya gini? Habis itu mau dia diam baru kita sembahyang. Nah itu perlu kupasan lagi yang lebih mendalam ya, saya nggak paham, cuma saya jalani. Nah itu saya pulang setengah jalan karena lapar, makan saya Mas. Nah makan itu di batu-batu Mas. Habis batu kena lahar itu makan, selesai makan Pak D-nya bilang kan pas mendung ini Mas, sama sekali nggak ada sinar matahari. Pak D Lanang itu bilang sama saya sama Pak Menyan, Pak Nyoman, Pak Ketut, saya ngadu mata noi, pus langsung gitu tangan saya Mas, langsung begini menyeruak mata airnya, langsung bersinar. Ibu Anggi ketawa dia, oh gini ya caranya menggusti gitu. Itu spontan, lebih dari spontan kayaknya Mas. Apa namanya itu ya? Kerentekin hati itu kan masih ada sinyal-sinyal ya. Ini sebelumnya itu lagi. Sebelumnya itu kerentekin hati, niat, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kayak gitu ya. Itu urutannya ya. Ini sebelum itu Mas. Bisa barengan. Kok spontan kayak begitu? Lebih itu. Makanya Bu Anggi saksi hidup waktu itu melihat matahari yang terbuka seperti itu langsung seketika itu gitu loh. Ternyata luar biasa gitu. Ya. Nanti kita harus temukan formula spontan yang termanajemeni sehingga tidak muncul tahu-tahu gitu. Iya. Saya juga tidak akan terlalu membahas dalam. Yang utama, semua ritual ketika kita sadari dan dayai, maka ruh akan ada di situ, daya Gusti ada di situ, sehingga ritual-ritual tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ritual gitu. Pendayaannya lebih harus ada pendayaan itu, sehingga tidak dikatakan palsu. Kemudian Pak Ketut, kelihatannya cemedi itu di bulan purnama ke depan ada hubungan dengan cemedi dan purnama. Ada sesuatu nanti yang harus dilakukan untuk umat, untuk Pulau Bali dan seluruh isinya. Nah, bagiannya Pak Ketut nanti bulan purnama ke depan tanggal berapa ya? Saya nggak tahu, mohon dicari nanti. Dan nanti Pak Ketut akan ditunjukkan harus apa dan di mana. Ya, siap. Santai saja. Siap. Nah, tentang spontan tadi, kita cari formulanya nanti. Karena kehebatan itu perlu diciptakan. Kehebatan itu bukan sesuatu yang kebetulan.
ada sebuah daya yang terbangun dan suatu saat ketika dia memperoleh momennya dia akan meledak. Nggih. Siap. Ya, dan ya tugas kita kerjakan itu. Nggih. Kita kerjakan, dan Ibu Bumi, Bopo Langit, ini anak-anak dan putra-putra Nusantara